Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Screening Sistematik Hiperkolesterolemia Familial pada anak dari orang tua dengan riwayat penyakit jantung koroner dini. Kajian klinis, profil lipid, dan gen reseptor LDL. Selanjutnya saya persilakan promotor, Profesor Dr. Sudikdo Sastroasmoro, anak konsultan untuk memulai acara ujian. Silakan Prof. Sudikdo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dokter, saya persilakan untuk menyajikan ringkasan hasil penelitiannya dalam waktu kurang dari 15 menit. Silakan. Baik, yang terhormat promotor Profesor Dr. Sudikdo Sastroasmoro, spesialis anak konsultan, perkenankan saya membaca ringkasan disertasi saya dan melakukan share screen sebagai berikut. Sepuluh tahun belakangan ini, penyakit jantung koroner atau PJK selalu menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian di dunia. Obesitas, hipertensi, dislipidemia, diabetes, serta sindrom metabolik, merokok, dan riwayat penyakit jantung koroner dalam keluarga merupakan faktor risiko tradisional yang berhubungan dengan kejadian PJK. Data pada Riskesdas tahun 2013 mendapatkan 1 di antara 3 penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mempunyai kolesterol total di atas 200 mg per desiliter. Di antara penyebab hiperkolesterolemia secara genetik, hiperkolesterol familial merupakan penyebab terbanyak dengan gen reseptor LDL sebagai etiologi tersering. Banyak upaya dilakukan untuk mendeteksi dini dan melakukan intervensi sebelum terjadinya penyakit jantung koroner. Amerika Serikat telah melakukan satu screening universal kolesterol terhadap anak usia 9-11 tahun dan screening sistemik pada anak di atas 2 tahun apabila diketahui orang tua mengalami PJK. Sedang pada Inggris, screening sistematik dilakukan sebelum usia 10 tahun pada anak dengan orang tua mempunyai PJK. Berbagai kriteria diagnosis telah dibuat, tetapi tidak ada satupun yang memuaskan. Bagaimana besaran masalah ini di Indonesia ingin kami lakukan penelitian mengenai hal ini. Adapun beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana angka kejadian dari hiperkolesterol familial dan bagaimana mutasi pada gen reseptor LDL dan bagaimana hubungan jenis mutasi terhadap kadar kolesterol LDL-nya. Dan apakah kita bisa menentukan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL yang digunakan sebagai ambang batas kecurigaan terhadap hiperkolesterol familial pada anak dengan orang tua dengan riwayat PJK dini dan hiperkolesterolemia. Serta mampukah kita membuat kriteria screening berdasarkan riwayat PJK dini dan kadar kolesterol pada anak dan orang tua, serta mempelajari perlu tidaknya dilakukan screening terhadap hiperkolesterol familial ini. Reseptor LDL sendiri sebetulnya dibuat di retikulum endoplasmik, dibawa ke badan Golgi, kemudian direpresentatifkan ke permukaan sel, di mana akan berikatan dengan LDL bebas. Ikatan antara reseptor dan LDL akan dibawa kembali masuk untuk mengalami degradasi dan kemudian reseptor kembali akan berada di permukaan untuk mengikat LDL bebas lainnya. Struktur dari reseptor LDL terdiri dari ligand binding domain, EGF prekursor,
gugus karbohidrat, dan transmembran serta sitoplasmik. Sedangkan gen LDL reseptor mempunyai 18 ekson dan masing-masing ekson mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri, seperti ekson 2 sampai 6 bertanggung jawab pada ligand binding, ekson 7 sampai 14 pada EGFR perkusor, dan seterusnya. Apabila terjadi mutasi pada reseptor LDL yang berada di sirkulasi akan banyak karena LDL reseptor yang dihasilkan akan terganggu baik jumlah dan fungsinya. LDL yang bebas di dalam sirkulasi akan banyak dan merusak endotel sehingga memicu sel-sel inflamatori serta kemotraktan untuk membentuk sel foam lebih awal, sehingga lama-kelamaan akan terbentuk plak pada pembuluh darah sehingga terjadi aterosklerosis. Kerangka penelitian saya adalah sebagai berikut, demikian pula dengan kerangka konsep. Penelitian ini mempunyai desain potong lintang terhadap pasangan anak dan orang tua dengan riwayat PJK dini, dilakukan di RSCM Lembaga Ekman dan Human Genetic Research Cluster IMERI sejak tahun 2016 hingga 2020 dengan kriteria inklusi individu yang menjadi kasus indeks mempunyai riwayat PJK dini, mempunyai kolesterol LDL di atas 160 mg per desiliter, mempunyai kadar trigliserida kurang dari 200 mg per desiliter, dan anaknya yang berusia 2-18 tahun. Yang menjadi kriteria eksklusi adalah mengalami kelainan hati, ginjal, tiroid, dan diabetes mellitus, serta tinggal di luar Jabodetabek dan Karawang. Ini adalah alur penelitian saya, dan hasil yang didapatkan bahwa selama 2009 hingga 2017 terdapat 5.401 pasien PJK, tapi terdapat 343 yang tinggal di Jabodetabek dan Karawang dan mempunyai rekam medis yang lengkap. Terdapat 80 pasien yang eligible dan terdapat 11 pasien yang mempunyai LDL di atas 160 mg per desiliter yang menjadi kasus indeks dan 18 anaknya. Karakteristik dari kasus indeks, usia berada di pertengahan 40 dengan usia pertama kali mengalami PJK pada usia 41, awal 40. Kebanyakan adalah laki-laki, berbeda dengan anaknya yang kebanyakan perempuan dengan kisaran usia 3-17 tahun. Faktor risiko tradisional yang dimiliki oleh kasus indeks kebanyakan adalah hampir separuh mempunyai kebiasaan merokok dan memiliki obesitas, tetapi hanya 2 yang memiliki hipertensi, sedang anaknya 2 diantaranya mengalami obesitas. Profil lipid pada kasus indeks didapatkan bahwa rata yang ada di atas ambang berdasarkan kriteria Medped dan Simon Brown. Tetapi hal ini tidak bisa langsung mendiagnosis hiperkolesterol familial pada kasus indeks. Kalau dimasukkan berdasarkan kriteria DATS klinik, dapat possible atau probable klasifikasinya. Sedangkan pada anak tidak dapat dilakukan diagnosis ke arah hiperkolesterolemia familial ini. Apabila dibagi berdasarkan kelompok LDL di atas 190 mg per desiliter, terdapat perbedaan yang bermakna antara kolesterol total, kolesterol LDL, kolesterol non-HDL, dan rasio kolesterol LDL dan ApoB. Sementara hal yang sama tidak terjadi pada anak. Lalu dievaluasi adanya varian pada gen terhadap kasus indeks dan anak, didapatkan 9 varian pada kasus indeks, 7 pada anak, dan 3 varian yang baru yang belum pernah dilaporkan, sedang yang lainnya telah dilaporkan. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan pertama, berapa angka kejadian hiperkolesterol familial pada anak, dan bagaimana mutasi pada gen reseptor LDL, maka harus dilakukan pembuktian varian terlebih dahulu. Pembuktian ini didasarkan berdasarkan panduan ACMG yang membagi patogenik, likely pathogenic, benign, likely benign, dan uncertain significance.
Berdasarkan evaluasi didapatkan varian baru yang belum pernah dilaporkan pada penelitian ini termasuk patogenik dan likely patogenik. 2 yang patogenik, 1 yang likely patogenik. Ini adalah contoh bagaimana kami melakukan satu pembuktian berdasarkan ACMG. Jadi dilihat apakah ada satu data yang termasuk kuat untuk menyatakan seperti ini, PS4, apakah ada yang data yang menyatakan satu yang moderate, contohnya ini, bahwa memang varian ini berada pada domain yang berfungsi secara kritis untuk bertanggung jawab terhadap pengikatan LDL. Kemudian coba dicari pada database yang ada, tidak pernah ada pada kontrol. Lalu bagaimana dengan supporting yang lain, bahwa miscen merupakan penyebab mekanisme penyakit tersering pada gen ini, yaitu 53%. Dan satu lagi, bahwa terbukti bahwa varian ini berada di daerah yang conserve, artinya memang membuktikan penting pada semua spesies. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah varian ini adalah patogenik. Jadi kita mendapatkan 6 patogenik dan 1 likely patogenik, sementara yang lainnya adalah benign. Sehingga pertanyaan pertama dapat dijawab bahwa angka kejadian hiperkolesterol familial adalah 1,7% dengan 5 varian yang patogenik dan 1 likely patogenik, 2 varian yang nonsense, dan 4 yang missense. Sedangkan pertanyaan kedua dapat dijawab dengan melihat tabel yang disarikan seperti ini, bahwa varian yang nonsense mempunyai kadar LDL yang lebih tinggi dibandingkan missense, sementara pada anak, walaupun ada varian patogenik, tetapi kadar kolesterol LDL-nya masih dalam batas normal. Oleh karena itu dapat dijawab bahwa varian likely patogenik dan patogenik yang terdapat pada penelitian ini, kolesterol total berada di atas sama dengan 250 mg per desiliter dan kolesterol LDL di atas 190 mg per desiliter. Varian nonsense mempunyai kadar kolesterol LDL yang lebih tinggi daripada missense. Sementara pada anaknya, walaupun variannya patogenik, kadarnya masih dalam batas normal. Sementara pertanyaan ketiga dalam hal penentuan kolesterol total dan LDL sebagai nilai ambang batas dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini. Pada kasus indeks yang memiliki patogenik dan likely patogenik, rentang kolesterol totalnya berada antara 255 hingga 302. Kemudian LDL-nya pun demikian. Oleh karena itu, coba dilakukan penetapan ambang batas. Tetapi tidak bisa dilakukan penetapan pada anak. Mengapa? Karena kadar kolesterolnya jauh di bawah ambang batas yang biasa dipakai baik berdasarkan NCEP maupun beberapa penelitian dan kriteria berdasarkan Simon Brown dan Dutch Clinic. Sehingga pertanyaan ketiga dapat dijawab bahwa penelitian ini menghasilkan ambang kecurigaan terhadap kasus indeks apabila terdapat kolesterol total di atas sama dengan 250 mg per desiliter dan kolesterol LDL 190 mg per desiliter setelah pemberian statin, tetapi batas pada anak belum dapat ditentukan. Sementara pertanyaan keempat, apakah dapat dibuat kriteria screening hiperkolesterol familial berdasarkan riwayat PJK dini pada orang tua dan kadar kolesterol pada anak dan orang tua? Kami mengajukan usulan sebagai berikut. Pada kasus PJK, jika usia di bawah 55 tahun dan perempuan di bawah 60 tahun dan mempunyai kadar kolesterol total di atas sama dengan 250 mg per desiliter dan kolesterol LDL di atas sama dengan 190 mg per desiliter, kolesterol non-HDL di atas sama dengan 230 mg per desiliter, rasio kolesterol LDL dan ApoB di atas 1,8, meskipun sudah mendapat terapi, periksalah gen reseptor LDL. Apabila ditemukan varian penyebab penyakit, artinya terkonfirmasi mengalami hiperkolesterol familial, periksalah kolesterol dan gen reseptor LDL pada anak. Apabila pada anak ditemukan varian penyebab penyakit, lihatlah kolesterol LDL-nya.
Apabila kadarnya di atas sama dengan persentil 95 menurut usia dan jenis kelamin, anak tersebut dapat langsung diberikan obat antilipidemia. Tetapi kalau misalnya kolesterol LDL-nya kurang dari persentil 95 berdasarkan usia dan jenis kelamin, mohon untuk dilakukan evaluasi secara berkala minimal setiap tahun. Sementara pertanyaan kelima, apakah perlu tidak untuk dilakukan screening terhadap hiperkolesterol familial pada anak dengan riwayat PJK dini dan hiperkolesterolemia pada orang tua, dapat terangkum pada tabel ini. Terlihat bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan genetik, hanya sebagian yang dapat mendeteksi adanya hiperkolesterolemia, yaitu berdasarkan Dutch Clinic. Sementara berdasarkan MEPET dan Simon Brown tidak bisa dilakukan deteksi. Setelah pemeriksaan gen, hal tersebut berbeda 180 derajat, bahwa ke-6 kasus indeks dapat terkonfirmasi mengalami hiperkolesterol familial, demikian pula pada anaknya. Pemeriksaan genetik harus dilakukan sebagai upaya pencegahan lebih awal terhadap komplikasi yang mungkin terjadi dan juga penghematan pembiayaan pemeliharaan kesehatan. Dan oleh sebab itu, pertanyaan kelima dapat dijawab bahwa screening terhadap hiperkolesterol familial pada anak dari orang tua dengan riwayat PJK dan hiperkolesterolemia perlu dilakukan. Keunggulan dari penelitian ini adalah bahwa ini adalah penelitian pertama yang memeriksa seluruh gen reseptor LDL pada anak dan orang tua dengan riwayat PJK dan hiperkolesterolemia di Indonesia. Penelitian ini mendapatkan 3 varian baru atau novel varian, dan penelitian ini juga mengusulkan satu algoritma deteksi dini hiperkolesterol familial pada anak dari orang tua dengan riwayat PJK dini. Keterbatasan penelitian ini adalah mengenai pemenuhan subjek, karena tidak mudah untuk mendapatkan kasus indeks yang mengalami PJK dini, tetapi mempunyai kadar kolesterol di atas 160 mg per desiliter tanpa penyakit lain. Dan perlu diingat bahwa kolesterol dan lipid profile yang ada dalam penelitian ini adalah hasil pemeriksaan terbaru, sehingga mungkin saja kurang mencerminkan yang terjadi pada waktu pertama kali terdeteksi PJK. Sebagai simpulan, satu, bahwa penelitian ini mendapatkan 6 dari 343 kasus PJK dini dan hiperkolesterolemia atau 1,7%, dan hanya 1 anak dari kasus indeks yang terkonfirmasi. Ditemukan 9 varian gen reseptor LDL pada kasus indeks dan 7 varian pada anak dengan 4 varian yang dimiliki oleh keduanya. Berdasarkan klasifikasi ACMG ditemukan 5 varian yang patogenik, 1 likely patogenik, dan 6 yang benign. Dan penelitian ini menemukan adanya varian baru 3, yaitu C374A menjadi T, C537G menjadi T, dan C2570A menjadi T. Varian nonsen memberikan manifestasi klinis kadar kolesterol dan LDL yang lebih tinggi dibandingkan misens. Penelitian ini belum mendapatkan ambang batas kolesterol total dan LDL yang bisa digunakan sebagai nilai ambang kecurigaan ke arah hiperkolesterolemia familial pada anak, mengingat hanya 1 yang terkonfirmasi. Tetapi penelitian ini mendapatkan kolesterol total di atas sama dengan 250 mg per desiliter, kolesterol LDL di atas sama dengan 190 mg per desiliter, kolesterol non-HDL di atas sama dengan 230 mg per desiliter, dan rasio kolesterol LDL dan ApoB di atas 1,8 sebagai kriteria untuk melakukan screening sistematik hiperkolesterolemia familial. Screening sistematik bertingkat perlu dilakukan terhadap seluruh anak dari anggota derajat pertama pada kasus PJK dini dengan melakukan pemeriksaan genetik pada kasus indeks terlebih dahulu. Sebagai saran dari penelitian ini, perlu dilakukan satu screening sistematik terhadap seluruh anggota keluarga derajat pertama pada semua kasus, tidak saja pada PJK dini,
tetapi juga pada penyakit stroke dan penyakit pembuluh darah perifer lainnya. Perlu dilakukan satu penelitian presenter dan penelitian lanjutan hingga tingkat ekspresi gen, serta perhitungan rasio efektif dan biaya yang perlu dilakukan sehingga dapat dibuat satu rekomendasi yang lebih komprehensif dalam hal screening, diagnosis, dan tata laksana baik pada individu dewasa maupun anak yang mengalami hiperkolesterol familial di Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih pada Promovenda Dr. Titis. Baik, sebelum saya minta kepada tim Puji untuk mengajukan pertanyaan sanggahan, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan dari para tim penguji? Insya Allah siap. Ya, terima kasih. Pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Suhendro Penyakit Dalam, konsultan penyakit tropik infeksi, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan Prof. Suhendro. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Titis Prawitasari dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan usulan pemeriksaan kolesterol dan gen reseptor LDL pada anak. Berdasarkan disertasi Anda mengusulkan apabila ada seseorang ya PJK dini, khususnya lelaki usia di bawah 55 tahun, perempuan usia di bawah 60 tahun, kadar kolesterol di atas 250 mg, kolesterol LDL di atas 190, dan non-HDL 230 di atas 230, dan rasio ApoB 1,8 setelah mendapat terapi. Kelompok ini merupakan kandidat untuk pemeriksaan gen reseptor LDL pada orang tuanya ya. Nah, pertanyaan saya begini, secara teoritis berapa jumlah perkiraan populasi tersebut tadi yang telah saya sebutkan di Indonesia, sehingga kita bisa tahu kira-kira beban biaya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan tersebut per orang, khususnya pada orang tua ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khususnya untuk anak, apakah ada usulan untuk mengurangi beban biaya? Karena kalau lihat biayanya kan cukup mahal ya, sehingga kita perlu melakukan screening, tetapi dengan biaya yang mampu laksana ya, khususnya untuk screening gen reseptor LDL, sehingga kita bisa memberikan pengobatan lebih dini untuk mencegah PJK dini. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama mengenai perkiraan berapa angka kejadiannya di Indonesia, sebetulnya berdasarkan penelitian saya didapatkan 1,7%, sementara angka di dunia adalah kisarannya sekitar 2-5%. Sehingga mungkin dapat diperkirakan bahwa kita mempunyai prevalensi yang sama dengan negara lain pada kisaran 2%. Sementara untuk pertanyaan kedua, bagaimana usulan mengenai untuk mengurangi pembiayaan pada pemeriksaan anak. Tentu saja tidak semua anak langsung serta-merta dilakukan pemeriksaan, tetapi justru berasal dari kasus indeks yang sudah terbukti, terkonfirmasi mengalami hiperkolesterol familial lebih dahulu. Setelah itu baru anaknya dan keluarga, sebetulnya keluarga derajat pertama yang lebih bagus untuk dilakukan pemeriksaan. Karena di negara lain justru sudah lebih maju hingga derajat kedua dan derajat ketiga untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Saya ingin bertanya kira-kira jumlah total ya untuk di Indonesia kira-kira berapa, dan apabila jumlah tersebut katakanlah Anda sebutkan berapa gitu, dan kira-kira biaya pemeriksaan untuk per keluarga itu jatuhnya di berapa gitu. Kan kalau banyak biasanya jumlah
biayanya juga lebih turun. Bagaimana kira-kira berapa banyak tuh? Dan berapa biaya kira-kira supaya para pendengar bisa mengetahui kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan tersebut? Kalau kita menghitung berdasarkan 2% dari jumlah penduduk Indonesia, tidak bisa dihitung seperti itu, tetapi ini digunakan berdasarkan populasi PJK yang ada. Apabila populasi PJK benar yang ada di RSCM sekitar 5.000 dan yang mempunyai kolesterol di atas 160 tadi itu sekitar 2-5%, maka mungkin memang sekitar 250 hingga 500. Sementara pemeriksaan untuk anak dan keluarganya, kalau misalnya memang mempunyai anak sekitar 2, sehingga satu keluarga mungkin 3 atau 4, pada satu pemeriksaan sekitar 1 juta, jadi memang sekitar 4 juta yang dikeluarkan. Tetapi kita perlu berhitung bahwa itu cenderung lebih kecil dibandingkan kalau kita memikirkan jangka panjangnya. Sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa ini lebih efektif untuk dibanding kalau kita melakukan pengobatan jangka panjang. Dan itu sudah dilakukan banyak analisis di Amerika dan Eropa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup, Pak Dekan. Terima kasih, Prof. Suhendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis dalam konsultan kardiovaskuler untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Prof. Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Titis Prawitasari yang telah menyelesaikan penelitiannya dengan baik, di mana saudara telah menemukan 3 varian baru gen reseptor LDL yang merupakan salah satu mutiara dari penelitian ini. Nah, dalam usulan algoritma screening sistematik hiperkolesterolemia familial anak dari orang tua dengan PJK dini, saudara mengusulkan cut-off kadar kolesterol total itu 250 atau lebih dan kolesterol LDL 190 atau lebih setelah mendapatkan terapi. Di mana kita lihat memang sebagian besar pasien pada penelitian ini mendapatkan simvastatin 20 mg dan atorvastatin 20 mg yang dikenal sebagai moderate intensity statin yang mampu menurunkan kadar kolesterol LDL dengan rentang 30 sampai 50%. Nah, rekomendasi yang dianjurkan saat ini dari beberapa guideline pada pasien PJK itu menggunakan high intensity statin terapi. Kita menggunakan atorvastatin 40 mg sekurang-kurangnya sampai 80 mg dan rosuvastatin 20 sampai 40 mg yang mampu menurunkan kolesterol LDL lebih dari 50%. Pertanyaan saya, dalam aplikasi klinis, bagaimana saran saudara untuk cut off kadar kolesterol total dan kolesterol LDL dalam algoritma screening hiperkolesterolemia familial dari orang tua dengan PJK dini pada pasien yang menggunakan statin dengan intensitas tinggi, karena pasien mungkin menggunakan intensitas statin yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada penelitian ini pada salah satu tabel di tabel 8 itu profil lipid anak berdasarkan varian genetik pada kelompok yang patogenik, kadar kolesterol total dan kolesterol LDL masih dalam batas normal. Bahkan lebih rendah dari kelompok yang tak ada varian patogenik. Pertanyaan saya, bagaimana menerangkan hal tersebut? Dan kapan, pada usia berapa kita dianjurkan melakukan suatu screening profil lipid pada anak sehingga dapat ditegakkan deteksi dan tata laksana secara dini. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut.
Untuk pertanyaan nomor 1 mengenai cut-off yang bisa digunakan jika menggunakan high intensity statin, secara logika memang high density statin akan mampu menurunkan lebih cepat dibandingkan moderate intensity. Tetapi kita perlu ingat bahwa yang terjadi pada hiperkolesterol familial adalah penyakit genetik yang tidak bisa dengan sendirinya terblok semuanya karena statin. Oleh karena itu, mungkin yang perlu dipikirkan adalah cut-off point-nya memang mungkin lebih rendah daripada yang sudah saya dapatkan pada penelitian ini, tetapi tidak serta-merta mengikuti cut-off point berdasarkan NCFP yang menyatakan bahwa harus di bawah 110 mg per desiliter sebagai ambang yang harus dicapai. Akan sulit pada hiperkolesterol familial mencapai hal tersebut. Sehingga perlu dipikirkan cut-off point yang lebih realistis untuk menjadi patokan keberhasilan pengobatan. Sementara pertanyaan kedua adalah pada tabel 8 yang menyatakan bahwa anak yang mengalami varian patogenik mempunyai kolesterol yang normal, bahkan lebih rendah dari varian yang bukan patogenik. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Memang kita ketahui bahwa kadar kolesterol pada anak mesti fluktuatif. Oleh karena itu, kita tidak bisa melihat ini secara satu kali, tetapi perlu dievaluasi. Seperti penelitian Johansson dan kawan-kawan yang menyatakan pada anak dengan varian patogenik dan likely patogenik pada awalnya pada saat didiagnosis mengalami satu kolesterol total dan LDL yang normal, 4-5 tahun kemudian ternyata memerlukan statin. Jadi memang hal tersebut harus dievaluasi. Tetapi waktunya kapan yang tepat? Biasanya dilakukan pada saat mulai pubertas. Demikian pula yang terjadi pada Amerika, yang menyatakan bahwa mulai dilakukan universal, bahkan di Amerika sudah dilakukan screening universal, usia 9-11 tahun dan diulang pada usia 17 tahun, 18 tahun. Hal tersebut yang menjadi dasar kenapa mungkin anak ini belum terdapat peningkatan kolesterol total dan LDL. Di samping itu, pada anak yang tidak mempunyai varian patogenik, mengapa dapat kadarnya lebih tinggi? Pada anak, seringkali kadar kolesterol dipengaruhi oleh makanan atau diet, dan juga kondisi obesitas yang terjadi. Demikian, terima kasih. Terima kasih, pimpinan sidang. Cukup. Terima kasih, Prof. Idrus. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Susana Immanuel, sebagai klinik konsultan untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Prof. Susan. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Bapak Dekan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Titis Prawitasari yang telah berhasil menyelesaikan disertasi ini dan maju ke ujian promosi pada hari ini. Saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sesuai dengan pertanyaan saya pada ujian pra-promosi, berdasarkan hasil disertasi Dr. Titis, didapatkan perbedaan bermakna pada kolesterol non-HDL dan rasio LDL per ApoB antara kelompok dengan LDL lebih dari 190 mg per desiliter dan kadar LDL 160 sampai 189 mg per desiliter, juga berdasarkan varian genetik. Pada disertasi ini, Dr. Titis telah mengubah dan menambahkan kolesterol non-HDL lebih sama dengan 230 mg per desiliter dan rasio LDL per ApoB lebih sama dengan 1,8 pada ambang batas kecurigaan ke arah hiperkolesterolemia familial pada algoritma screening sistematik.
Mohon dijelaskan mengapa Dr. Titis menambahkan kedua parameter ini pada algoritma screening dan mengapa diambil nilai cut-off kolesterol non-HDL 230 dan rasio LDL per ApoB 1,8. Pertanyaan yang kedua, mohon dijelaskan berdasarkan disertasi ini, bagaimana penata laksanaan pada anak yang ditemukan varian patogenik dan varian benign. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Susana Immanuel, spesialis patologi klinik konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa akhirnya saya memasukkan kolesterol non-HDL dan rasio kolesterol LDL dan ApoB sebagai salah satu usulan algoritma di dalam usulan algoritma, karena terdapat konsistensi hubungan yang bermakna antara kolesterol non-HDL dan LDL ApoB, rasio LDL ApoB yang berbeda bermakna antara varian yang patogenik dan likely patogenik dan yang tidak ada varian, sehingga hal tersebut dapat mungkin menjadi satu penanda bahwa apabila seorang pasien mempunyai nilai kolesterol non-HDL 230 mg per desiliter atau lebih dan rasio LDL atau dan ApoB di atas 1,8 atau lebih, mungkin akan mempunyai varian yang patogenik. Sementara pertanyaan kedua, bagaimana tata laksana pada anak yang mengalami varian patogenik dan benign? Sebetulnya kalau memang terkonfirmasi mengalami varian patogenik, kita harus melihat lebih dahulu bagaimana kadar kolesterol LDL anak tersebut. Apabila kadar kolesterol LDL berada di atas persentil 95 berdasarkan usia dan jenis kelamin, maka antilipidemia boleh diberikan. Sementara apabila seperti yang terdapat pada penelitian saya, mempunyai varian patogenik tetapi kolesterol LDL di bawah persentil 95, maka yang harus dilakukan adalah evaluasi secara berkala minimal 1 kali per tahun. Sementara bagaimana dengan yang mempunyai varian benign? Varian benign yang saya temukan adalah satu polimorfisme, jadi bukan satu penyebab penyakit, sehingga yang perlu dilakukan adalah evaluasi diet, aktivitas fisik kalau memang kolesterol total dan LDL-nya tinggi. Biasanya itu tidak akan sulit untuk menurunkan dibandingkan yang mempunyai varian patogenik. Demikian, terima kasih. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih Prof. Susan. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita, Dr. Mesitalia Setiawati Estintias, spesialis anak konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Silakan Dr. Messi. Terima kasih, Prof. Selamat dulu untuk Dr. Titis, Konvinda ya, yang hari ini sudah maju untuk ujian promosi. Ya. Saya ada 2 pertanyaan, mungkin klarifikasi saja. Yang pertama adalah dari 11 kasus indeks dan 18 yang anak yang diperiksa, hanya 1 yang ditemukan adanya patogenik, ya, lainnya benign, dan yang lainnya mungkin tidak ditemukan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemungkinan adanya variasi dari suatu hiperkolesterolemia poligenik pada kasus-kasus anak yang tidak ditemukan apapun ya. Bagaimana, apakah mungkin itu masih mungkin adanya suatu genetic susceptibility ya atau suatu polymorphism atau tidak.
Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah bahwa di dalam algoritma itu didapatkan untuk mencari apabila tidak ditemukan varian penyebab penyakit yang dari gen LDL reseptor, maka Dr. Titis mengusulkan untuk mencari penyebab lainnya seperti gen FUB, fisika S9, LDL RAP1 atau yang tadi poligenik. Nah, ini kapan akan dilaksanakan? Karena tentu saja ini akan menambah pemeriksaan ini akan menambah biaya. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Nexitalia Setiawati, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Untuk jawaban nomor 1, memang hanya 1 anak yang terkonfirmasi mempunyai varian patogenik, tetapi beberapa bahkan semuanya sebetulnya anak yang lainnya mempunyai varian yang benign. Nah, memang seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa varian benign bisa berfungsi sebagai satu polimorfisme dan berpengaruh terhadap suseptibilitas terhadap penyakit, prognosis pengobatan, dan cara kerja obat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kasus ini mungkin yang harus dilihat adalah apakah ada gen lain yang berhubungan dengan hiperkolesterol familial yang memang belum terdeteksi. Beberapa negara sudah mulai melakukan reverse screening, artinya mulai dari anak baru ke orang tua, tetapi hal tersebut kontraproduktif atau pembiayaannya besar sekali, lebih mudah dari orang tua ke anak. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, pada algoritma memang saya mencantumkan apabila tidak terdeteksi varian patogenik, mungkin harus dicari varian yang lain mengingat etiologi dari hiperkolesterolemia familial bukan saja gen reseptor LDL. Dia hanya bertanggung jawab sekitar 50-70%. Sekitar 5-10% adalah tanggung jawab dari gen ApoB dan sekitar 1-5% itu adalah PKCS9 dan LDL RAP1. Kemudian bagaimana dengan yang poligenik? Biasanya bukan hanya hiperkolesterolemia yang terjadi, tetapi diikuti dengan profil lipid yang lainnya. Jadi mungkin perlu dievaluasi penanda lainnya yang dapat menjadi pembeda. Penelitian di Swedia mendapatkan bahwa apabila kadar ApoB-nya tinggi, boleh dipikirkan bahwa adanya satu lipoprotein, kelainan lipoprotein yang diturunkan atau familial, salah satunya hiperkolesterol. Tetapi itu tidak spesifik untuk LDL saja, jadi bisa saja ApoB atau PCKS9. Jadi mungkin yang perlu juga diperhatikan adalah kadar ApoB-nya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Saya kembalikan kepada Profesor Pak Dika. Ya, terima kasih, Dok. Ya, waktu kita masih cukup panjang, sekitar 20 menit, dan ini masih menyisakan 2 penguji. Ya, nanti kita lihat tadi kalau memang masih ada waktu, nanti kita putar kembali. Dan penguji ini juga kopromotor dari Promovenda Dr. Titis. Baik, pada kesempatan pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Damayanti Ersari, spesialis anak konsultan, untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Silakan, Prof. Damayanti. Terima kasih, Prof. Ari. Selamat pagi semuanya. Saya rasa saya ingin menyampaikan, tentu saya cukup gembira ya, karena Dr. Titis akhirnya setelah perjalanan yang panjang
dapat menyelesaikan penelitian ini. Bukan hanya sekedar menyelesaikan, juga menghasilkan suatu kebaruan yang bisa diaplikasikan di klinis, yaitu ditemukannya algoritma yang screening untuk familial hypercholesterolemia, yang suatu kelainan metabolisme bawaan yang belum pernah kita punyai sebelumnya. Dan kedua juga menemukan 3 varian baru yang belum pernah dipublikasikan. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa penyusunan kekuatan klinis, penguasaan klinis yang diperkuat dengan analisis biomedik yang adekuat dapat menyusun suatu kebijakan klinik. Dan ini penelitian ini bisa membuktikan hal ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada keluarga, ibunda dan adinda dari Dr. Titis yang saya rasa penantian ini cukup lama ya. Jadi selamat juga kepada ibu dan adik. Nah, pertanyaan saya yang akan saya ajukan adalah menyangkut tentang aplikasi dari algoritma yang saudara telah buat. Ya. Anda telah membuat algoritma yang tentu ini akan dipakai oleh sejawat dokter jantung dewasa untuk screening. Ya, karena yang screening index itu adalah yang pertama, karena ini yang paling paling efektif ya. Baru kita melakukan screening kepada anak-anaknya jika sudah ditemukan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang Anda sudah ajukan algoritma ini sudah cukup? Apakah masih ada yang harus ditambahkan dengan penelitian lain? Itu adalah pertanyaan saya. Terima kasih, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Damayanti Rusli Sarif, spesialis anak konsultan. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Terkait algoritma yang sudah dihasilkan berdasarkan penelitian ini, memang yang saya pikirkan adalah perlunya dilakukan uji coba atau penelitian lain setelah ini untuk membuktikan bahwa ambang batas yang ditetapkan berdasarkan penelitian ini dapat digunakan pada praktek klinis sehari-hari, sehingga kita dapat mendeteksi lebih awal hiperkolesterol familial, utamanya adalah pada keluarga inti derajat pertama dan semua anak-anaknya. Kemudian apabila hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian ini, tentu saja data itu terus diperbaiki sehingga kita mempunyai rekomendasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Maksudnya Dr. Titis ini harus diuji coba dulu atau bagaimana ya? Ya, terima kasih Profesor Dr. Damayanti Rusli Sarif, spesialis anak konsultan atas sanggahannya. Betul, harus dibuat penelitian lain yang mencoba algoritma ini karena saya mencobanya hanya berdasarkan 6 kasus indeks yang terkonfirmasi. Apabila kita mendapatkan populasi yang lebih banyak, sehingga mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, sehingga dapat tergeneralisir secara populasi, sehingga lebih meyakinkan itu untuk dipakai di praktek sehari-hari. Demikian, terima kasih. Ya, berarti sesudah ini postdoc-nya Anda adalah melakukan penelitian multisenter ya. Terima kasih. Saya rasa cukup Pak Dekan. Ya, Prof. Terima kasih. Saya persilakan penyangga berikutnya, Profesor Dr. Herawati Sudoyo, MS, PhD, untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Hera. Ya, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Ari.
Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Dr. Titis Prawitasari yang telah menyelesaikan penelitiannya dengan baik. Saudara telah menemukan tadi algoritma dan kemudian juga saudara telah menemukan varian novel selain varian patogenik yang memang sudah ada dan kemudian baik di indeks maupun di kasus di anak. Nah, dan tentunya semuanya itu nantinya mengarah pada suatu kebijakan yang saya kira cukup penting dalam penanganan salah satu dari non-communicable disease. Pertanyaan saya, Dr. Titis, adalah kalau kita melihat ke algoritma dan kemudian kita melihat di mana letak dari pemeriksaan gen reseptor LDL itu, dan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat penting, bagaimana kesan saudara, apakah saudara sudah puas dengan strategi dari tes molekuler yang saudara kembangkan dan saudara gunakan untuk mendapatkan tadi berbagai macam varian tersebut. Itu tadi dengan menggunakan metode saya kira Sanger sequencing ya, dengan menggunakan 18 ekson. Yang saya pikir menghabiskan waktu, tenaga, dan juga mungkin biaya. Nah, pertanyaan saya tadi, selain itu tadi kesan saudara yang ingin kita lihat, apakah saudara sudah memikirkan teknologi apa nantinya yang bisa menggantikan teknologi yang sangat lama dan membuang waktu ini, yang tentunya cepat, murah, tepat, jadi reliable, dan simple. Saya kira itu pemikirannya. Silakan jawab. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Herawati Sudoyo, MS, PhD. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Memang strategi yang saya gunakan menggunakan Sanger sequencing yang sangat time consuming, lama, ya. Oleh karena itu yang terpikir oleh saya, apakah kita di masa mendatang dapat menggunakan NGS atau Next Gen Sequencing yang dapat sekaligus mendeteksi gen-gen lain selain gen LDL reseptor. Jadi sekaligus ApoB, PKS9, dan LDL RAP1. Demikian pula dengan gen-gen lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap susceptibilitas dan reaksi obat. Sehingga memang waktu, tenaga, dan pembiayaan menjadi penting untuk dikalkulasi ulang apakah memang sangat memadai untuk dilakukan atau tidak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Titis. Jadi itu adalah sesuatu hal yang kita harapkan di masa depan. Sesuatu hal yang sangat positif dari sudut penelitian mengenai hiperkolesterolemia ini. Saya ingin menanyakan satu lagi. Dalam saran saudara tadi bahwa akan diharapkan tentunya bahwa penelitian ini tidak berhenti di sini saja, tetapi ada penelitian lanjutan. Dan penelitian itu adalah tingkat ekspresi gen. Pertanyaan saya, bisakah saudara memberikan gambaran kepada kita semua seperti apa pemeriksaan yang akan dilakukan, seberapa besarnya, dan siapa yang saudara harapkan mengerjakannya? Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Herawati Sudoyo, MS, PhD. Perkenankan saya menjawab pertanyaannya demikian. Tingkat ekspresi gen memang harus dinilai berdasarkan RNA, tetapi bisa juga berdasarkan dari LDL reseptornya sendiri, bagaimana varian itu dapat mempengaruhi jumlah dan fungsinya.
tetapi kita juga dapat menggunakan dry lab. Jadinya menggunakan komputasi sehingga untuk menilai itu juga dapat dilakukan dua hal, dry lab dan wet lab. Siapa yang akan mengerjakannya? Saya mengajak teman-teman, adik-adik untuk mengerjakannya, membantu saya mengerjakan dan menyelesaikannya. Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ari. Terima kasih, Prof. Hera. Ini waktu masih ada ya untuk satu putaran lagi. Mungkin hanya 1-2 pertanyaan berikutnya saja. Saya persilakan kesempatan kepada Prof. Suhendro. Prof, kalau ada pertanyaan lagi, Prof. Baik, terima kasih Pak Dekan. Pertanyaan saya sehubungan dengan usulan penelitian multisenter ya, multisenter. Pada kondisi seperti sekarang, karena Anda sendiri juga merasa kesulitan untuk mendapatkan pasien-pasien dalam kondisi pandemi ini. Pertanyaan saya, apakah ada desain penelitian yang paling tidak mampu laksana untuk melihat usaha-usaha deteksi dini daripada anak-anak yang mempunyai potensi untuk menjadi di kemudian hari menjadi penyakit jantung koroner. Kira-kira Anda punya ide atau tidak, atau punya saran yang lebih mampu laksana sehingga bisa dikerjakan saat ini? Karena kalau pemeriksaan multisenter, terus kemudian dilakukan pemeriksaan kelainan genetik, pemeriksaan genetik kelihatannya dalam kondisi sekarang agak sulit ya dikerjakan. Apakah ada punya saran yang lain yang kira-kira mampu laksana dan bisa cepat dikerjakan? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Dr. Suhendro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Atas pertanyaan Prof, saya terpikir adanya pemeriksaan surrogate marker dalam hal ini adalah tebalnya tunika intima untuk melihat apakah anak tersebut memang mempunyai satu kemungkinan risiko PJK dini. Karena beberapa penelitian menyatakan apabila tunika intima telah menebal dibandingkan kontrol, kemungkinan mengalami sekitar 3-4 kali PJK di kemudian hari. Dan itu bisa menjadi satu surrogate marker. Kemudian sebetulnya saat ini sudah berkembang pemeriksaan yang relatif simpel dengan menggunakan kertas saring, bisa dilakukan pemeriksaan genetik. Jadi jangan dibayangkan dengan membawa darah yang harus dikumpulkan, tetapi cukup dengan kertas saring dan dapat dikirim ke center-center yang memang kita tunjuk menggunakan pemeriksaan genetik. Jadi saya pikir kondisi pandemi tidak terlalu membuat tidak bisa, tetapi tentu saja pada pelaksanaannya akan terjadi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Tetapi bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup, Pak Dekan. Ya, terima kasih, Prof. Suhendro. Masih ada waktu, saya persilakan kembali Prof. Idrus kalau ada pertanyaan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang, Pak Dekan. Jadi kembali saya menanyakan terkait dengan usulan algoritma screening. Kalau kita lihat dari beberapa guideline yang ada di luar, untuk anak mereka menentukan cut-off. Ada beberapa cut-off, ada yang 135, ada yang 130. Tetapi karena pasien yang pada penelitian ini kita hanya menemukan satu pasien, dan kadar LDL-nya normal sehingga kita belum bisa menentukan batas cut-off. Nah, tetapi pada propose yang diajukan, ini saudara menentukan untuk pemberian anti-lipidemi, anti-dislipidemi, yaitu kolesterol LDL lebih atau sama dengan persentil 95 berdasarkan usia dan jenis kelamin. Pertanyaan saya, apa dasarnya menentukan batasan kolesterol LDL lebih sama dengan persentil 95? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Mengapa saya gunakan persentil berdasarkan usia dan jenis kelamin? Karena pada anak hal tersebut masih berfluktuatif. Dan cut-off point absolut seperti 130, 140, dan 135 yang sudah dilakukan pada studi-studi yang lain kurang mampu untuk menjaring kondisi-kondisi seperti yang saya temukan di lapangan. Diambilnya persentil 95 sebetulnya mempunyai arti bahwa kalau di atas persentil 95 itu mampu menjaring 5% dari anak-anak yang mengalami kelainan secara genetik. 5% itu adalah kalau kita ingat di statistik plus minus 2,5. Jadi itulah yang digunakan mengapa cut-off point persentil 95 digunakan sebagai satu indikator untuk mendeteksi kolesterol akibat kelainan genetik pada anak berdasarkan jenis kelamin dan usia. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Cukup, Prof. Fahri. Waktu habis, ujian selesai. Terima kasih kepada Promovenda Dr. Titis Prawitasari dan juga kepada para penguji yang telah mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi mencapai 170-an yang hadir di Zooming ini. Ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat. Dimohon agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor saudara Dr. Titis Prawitasari, anak konsultan, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Sudikdo Sastroasmoro, anak konsultan, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Titis Prawitasari, anak konsultan, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium A, IPK 3,9. Saya persilakan promotor, Profesor Dr. Sudikdo Sastroasmoro, anak konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Sudikdo. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terhormat Bapak Dekan dan hadirin sekalian. Pertama, perkenankanlah saya menyertai Ibu Bapak sekalian memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang tidak terhingga, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri secara virtual acara yang membanggakan ini. Salawat, salam kita sampaikan kepada Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.
Selanjutnya saya sampaikan ucapan selamat kepada Dr. Titis Prawitasari atas keberhasilan beliau menyelesaikan pendidikan S3 dengan amat baik setelah melalui jalan panjang yang berliku, ujian pustaka, proposal, seminar hasil, ujian tertutup, dan diakhiri dengan ujian promosi pagi ini. Saya tahu bahwa semua peserta pendidikan S3 mengalami liku-liku atau lika-liku. Namun saya mengamati bahwa yang dialami oleh Dr. Titis ini termasuk salah satu yang luar biasa. Dalam taraf tertentu, beliau juga mengalami hal-hal yang lazim dialami dalam studi S3 kedokteran, termasuk alasannya selalu untuk mendapatkan jumlah kasus yang memenuhi kriteria tidak semudah yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian ada dissertation blue, rasa sedih yang tidak jelas sebabnya, serta writer's block. Biasanya 1 jam bisa menulis 3-4 halaman, tapi kalau lagi block, 4 jam hanya sanggup menulis 1 halaman atau bahkan 1 paragraf saja. Berbagai kendala lain termasuk unwritten rule and PhD research juga beliau alami. Namun alhamdulillah Dr. Titis ini orangnya tegar, baik fisik maupun mental. Teman-teman penguji lain menyebutnya gigih, tekun, dan seterusnya, sehingga semua tantangan yang dihadapi dapat beliau selesaikan dengan baik. Bahkan sampai hari terakhir sebelum promosi ini, masih ada saja masukan dan saran dari para penguji yang Dr. Titis tanggapi dengan tenang dan senang, karena merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas laporan hasil penelitian. Ibu dan Bapak yang terhormat, suatu hal yang menurut pendapat saya unik dalam penelitian Dr. Titis ini adalah aspek genetik yang jujur saja sangat rumit bagi klinikus. Dr. Titis terlibat langsung dalam penilaian genetiknya, tidak hanya dengan melakukan evaluasi klinis, namun juga dalam isolasi DNA, PCR, sampai sequencing. Alhamdulillah Dr. Titis punya pengalaman dan pengetahuan untuk menulis dan membaca notasi nukleotida, notasi asam amino, dan gambar varian genetik yang rumit bagi kebanyakan klinikus. Justru aspek inilah yang merupakan novelty, salah satu novelty yang amat berkualitas, yaitu ditemukannya 3 varian baru yang oleh para penguji secara informal disebut sebagai mutiara dari penelitian ini. Selamat Titis. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hiperkolesterolemia familial telah menarik para peneliti dan praktisi karena meskipun prevalensinya dapat dikatakan rendah, namun akibat sangat bisa fatal. Dikatakan bahwa tanpa pengobatan, pasien dengan hiperkolesterolemia familial, harapan hidupnya dapat berkurang 15-30 tahun. Bahkan yang sikut jarang yang dapat bertahan hidup lebih dari 20 tahun. Dengan tata laksana yang benar melalui diagnosis dini yang dilakukan dengan screening, harapan hidup menjadi jauh lebih baik. Beberapa studi termasuk meta-analisis menunjukkan bahwa screening untuk hiperkolesterolemia familial ini bersifat cost efektif. Salah satu studi yang menarik dilakukan di Polandia. Screening terhadap pasien sindrom kardiologi akut di bawah usia, sindrom koroner akut di bawah usia 55 untuk lelaki dan di bawah 65 untuk perempuan merupakan strategi yang paling cost efektif. Biaya untuk menambah 1 tahun hidup berkualitas atau quality adjusted life years hanya 110 euro, berapa 1,5 juta, atau paling 2 juta. Bila usia diabaikan dan dilakukan uji genetik juga, maka nilai cost effectivity menjadi berkurang, namun masih sangat bagus.
satu quality adjusted reviews bernilai 5.040 euro atau berapa tuh? 100 rupiah. Atau diduga bahwa di Indonesia screening dengan uji genetik juga bernilai cost efektif. Mengingat threshold untuk cost effectiveness adalah 3 kali gross domestic product per tahun. GDP kita tahun 2019 adalah 4.100 US dollar. Maka thresholdnya untuk disebut cost efektif adalah penambahan 1 quality adjusted life years sebanyak 12.000 US dollar atau kira-kira 180 juta. Jadi merupakan bahan studi yang menarik untuk memberikan bukti cost effectiveness screening pada masyarakat Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, keberhasilan Dr. Titis menyelesaikan studinya tentu tidak lepas dari bantuan, fasilitas, dukungan, dan perhatian banyak pihak. Maaf, saya hanya menyebut beberapa saja oleh karena terbatasan waktu. Pada Bapak Rektor UI, Profesor Ali Gunsoro, Bapak Dekan FKUI, Prof. Ali Fahri Alsyam, Direktur Utama RSCM, Dr. Liz Dinalia Suti, Kepala Departemen Kesehatan Anak FKUI RSCM, Prof. Aryono Hendarto, masing-masing dengan jajarannya. Saya sampaikan ucapan terima kasih yang paling tinggi atas segala fasilitas dan dukungan yang diberikan. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Ketua Program Studi S3 Prof. dengan jajarannya. Kepada para co-promotor, Prof. Damayanti Syarif, Prof. Herawati Sudoyo, serta para penguji Prof. Idrus Awidi, Profesor Susana Immanuel, dan Dr. Maxitalia Setiawati. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Peran keluarga tentunya paling tidak dapat diabaikan. Ayahanda almarhum Bapak Sudiano dan Ibunda Watini Prasasti serta Adinda Lisa Wulansari pasti berperan besar dalam karier Titis secara keseluruhan, dan saat ini dapat merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas prestasi Dr. Titis. Akhirnya saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan mengikuti acara ini sampai selesai. Semoga Allah membahas kebajikan Anda sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ke Prof. Ari. Ya, terima kasih Prof. Dindo. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya juga atas nama pimpinan sidang dan juga pimpinan Fakultas Kedokteran Indonesia juga mengucapkan selamat kepada Dr. Titis Prawitasari, anak konsultan atas pencapaiannya pagi hari ini. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat statistik staf FKUI yang menjabat yang sampai dengan doktor ya sampai dengan pagi ini 59,16%. Jadi ini alhamdulillah kita bisa terus mengejar jumlah staf pengajar FKUI yang mencapai gelar S3. Walaupun sebenarnya kalau kita gabungkan dengan staf FKUI yang SP2, karena SP2 juga dianggap setara dengan S3, maka angka kita ini sudah 81,17%. Ini untuk informasi saja, pada saat yang bersamaan ini salah satu staf pengajar FKUI dari Departemen Kesehatan Mata sedang juga ujian promosi doktor di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada. Jadi kalau nanti diumumkan juga dalam beberapa saat lagi nampaknya sedang juga berproses dalam penilaian. Jadi kalau juga doktor, jadi hari ini insya Allah sebelum jam 12 mudah-mudahan FKUI sudah mempunyai staf pengajar dengan doktor di atas 60%. Jadi alhamdulillah
Ini target kami memang di dalam dekanat ini harus dicapai 60%, di mana sebelumnya itu hanya 36%. Jadi ini merupakan suatu contoh bagaimana institusi pendidikan itu memang harus peduli terhadap stafnya untuk juga meraih gelar, mempunyai jabatan doktor, ya, mempunyai level tertinggi untuk pendidikan doktor. Baiklah, sebelum saya melanjutkan beberapa hal, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Direktur Rumah Sakit Cipto, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto, Dr. Lisdina Liastuti, atas kehadirannya. Terima kasih, Dok. Kemudian juga Direktur IMERI, Profesor Hegar, dan juga Wakil Direktur IMERI, Prof. Iko, yang mungkin juga dokter titis ini adalah grupnya Kanguru, ya, Karsa, ya. Jadi selamat, ini saya lihat 160 ini karena sebagian ini Karsa, ini luar biasa kompaknya angkatan ini. Jadi bisa menjadi contoh untuk angkatan-angkatan lainnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat tentunya kepada Ketua Departemen Kesehatan Anak FKUI RSCM, Profesor Dr. Aryono Hendarto, atas dukungannya, supportnya kepada stafnya yang selalu didorong untuk meraih pendidikan tertinggi doktor. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran guru besar dari Departemen Kesehatan Anak Pajajaran, Profesor Dr. Dida Gurnida. Terima kasih, Prof, sudah hadir. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih tentu ini para guru besar di lingkungan anak, ya. Jadi yang sudah tanpa hadir, Profesor Supardi, Profesor Rini Skatini, Profesor Hardiono, Profesor Hingki, Profesor Partini, Profesor Sofian Ismail, Profesor Zakiudin, Profesor Bambang Suryatno, Profesor Pramita, Profesor Pustika Amalia, Prof. Lia, Profesor Sri Rejeki, Prof. Hartono, Prof. Hanifah. Memang luar biasa ini di anak jumlah guru besarnya. Makanya ada joke itu, hati-hati kalau PPDS atau mahasiswa jangan salah-salah melempar kertas di situ. Karena kalau Anda melempar kertas di Departemen Kesehatan Anak itu yang kena bisa profesor. Karena saking banyaknya profesor di Departemen Kesehatan Anak. Ini joke-nya seperti itu. Dan saya juga senang karena beliau-beliau ini tampak sehat selalu. Dan pada kesempatan ini tentu juga saya lihat hadir Profesor Tati, terima kasih Prof. Saptawati hadir di sini, dan juga beberapa kadep saya lihat di sini, Dr. Angga, ya, dari THT, dan juga Dr. Renan dari kadep penyakit jantung dan udara. Ya, kalau kita lihat dari risetnya sendiri, ini memang suatu hal yang saat ini sedang dalam submit, ya. Mudah-mudahan ini bisa publish karena ada novelty yang dicapai oleh ini, yaitu untuk beberapa gen yang berhubungan dengan familiar hypercholesterolemia. Dan saya tentu juga mengucapkan terima kasih karena riset ini juga dikerjakan di lembaga Eijkman dan di IMERI, ya. Dalam hal ini Prof. Hera sebagai promotor dan juga sebagai Eijkman. Terima kasih, Prof, atas dukungannya terhadap peserta didik kami, baik itu untuk S2 biomedik maupun juga untuk S3 kedokteran maupun biomedik dan juga S3 gizi. Baiklah, ya tentu kita berharap ini untuk dokter titis sendiri, ya. Saya lihat ini Anda kalau jabatan fungsional sudah lektor, ya. Dan lektornya sudah 3 tahun, jadi berproses saja dulu untuk lektor kepala dan siap-siap setelah itu untuk meraih jabatan fungsional profesor. Ya, walaupun saya lihat di Scopus Anda baru 3, tapi dengan perjalanan waktu insya Allah dokter titis yang penting semangat, ya. Ini bisa terus dikerjakan karena saya lihat tadi itu nampaknya memang di Departemen Anak begitu. Jadi semua, ya, saya rasa ini Prof. Digdo ada di sini selalu menuntut stafnya itu harus mencapai jabatan akademik tertinggi, gitu, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan buat kita semua. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tentu saya juga akan mengucapkan terima kasih pertama kepada Ketua Program Studi Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi,
berkat dukungannya beliau bahwa terus didorong ya staf FKUI khususnya dan juga seluruh peserta didik S3 untuk bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Jadi Dr. Titis ini doktor ke-27 FKUI di tahun 2021. Jadi alhamdulillah nampaknya walaupun pandemi kita akan panen di beberapa saat untuk doktor ini. Ya, saya ucapkan terima kasih ya karena semangat dari teman-teman ketua program studi dan juga teman-teman sekretaris program studi untuk kedokteran ini, Dr. Harina. Saya juga ingin ucapkan selamat dan terima kasih ini dukungan yang terus-menerus dari promotor, dalam hal ini Profesor Dr. Sudibyo, ya, dan juga promotor Profesor Dr. Damayanti, dan juga Profesor Dr. Herawati Sudoyo, MSPhD, atas dukungan dan supportnya, dan juga kepada anggota tim penguji, Profesor Dr. Idrus Alwi, Profesor Dr. Susana Immanuel, dan juga kepada penguji tamu kita dari Universitas Diponegoro, Dr. Maxitalia Setiawati sebagai anak konsultan. Ya, dan tentu juga kepada seluruh teman-teman semua, seluruh Bapak Ibu sekalian yang memberikan support ya kepada Dr. Titis Prawitasari. Ini baru senyum dari tadi, kayaknya tegang terus, tapi sekarang sudah bisa tersenyum lebar. Untuk paling tidak ya dalam 2-3 hari ini, dan setelah itu sudah siap-siap untuk menyiapkan paper-paper berikutnya begitu ya, dan juga mungkin tentu ada bimbingan-bimbingan lainnya yang harus dikerjakan. Baiklah, secara khusus saya juga mengucapkan selamat untuk keluarga ya, jadi Ibu Watini Prasasti dan juga adik Bisa Wulansari, tadi juga keluarga besar dari Dr. hadir pada ujian terbuka ini. Dan sekali lagi juga selamat ini untuk angkatan 1996 ya, dukungannya luar biasa saya lihat ini, sehingga yang hadir di sini cukup signifikan gitu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir seperti biasa sudah ada pantun yang disiapkan buat Dr. Titis. Buah jambu, buah mangga, ini terus terang saja di dalam pandemi ini saya akan selalu menyampaikan buah-buahan dan sayur-sayuran karena ini memang paling tidak upaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Jadi selalu akan saya sebutkan demikian di berbagai kesempatan pantun-pantun yang ini nggak boleh nggak ada buahnya begitu ya. Buah jambu, buah mangga, enaknya dirujak sambal terasi. Nah itu dia tadi ya. Buah jambu, buah mangga, enaknya dirujak sambal terasi. Selamat untuk Dr. Titis Prawitasari, anak Jakarta. Memang lahir Jakarta, besar semuanya di Jakarta dan juga sekolahnya terus di Jakarta. Bilang lagi nih, mohon maaf biar nyambung. Buah jambu, buah mangga, enaknya dirujak sambil terasi. Selamat untuk Dr. Titis Prawitasari, anak Jakarta. Prestasi hari ini membanggakan kami FKUI. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau yang tidak berkenan. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dan sidang promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.